Hai guys, kali ini kita akan membahas mengenai ini ya metode simplex dengan menggunakan Excel ya, dengan menggunakan solver pada Excel atau open solver pada Excel. Nah, pertama yang kita gunakan atau yang akan kita lakukan yaitu cek dulu apakah di Excel ini sudah tersedia solvernya. Artinya add-in pada Excel ini sudah tersedia. Nah, untuk mengeceknya kita lihat di data ini ya. Nah, di sini harusnya ada solver di sini. Solver atau open solver ya. Nah, pada add-in bawaan dari Excel sendiri sudah ada solvernya sebenarnya. Kita aktifkan solvernya ya. Kita file tadi ya. File, klik option, kemudian klik add-in di sini. Nah, di sini ada add-in go ya, Excel add-in go. Nah, kita punya solver add-in di sini. Solver add-in. Nah, tadi di bawah di tool paling kanan tidak ada solvernya. Oleh karena itu kita tambahkan di sini. Kita klik OK, maka akan muncul, akan muncul solver di sini. Nah, solver ini ya akan kita pakai untuk menyelesaikan metode simplex atau permasalahan simplex. Ini kalau kita klik di sini, maka akan muncul solver parameter. Nah, ini formula-formula yang kita butuhkan untuk menyelesaikan metode simplex. Metode simplex sendiri ada di sini. Select solving method di sini. Kita punya simplex linear programming. Nah, ini. Oke, nanti kita akan kasih tahu caranya. Nah, di samping ada solver pada bawaan Excel, kita juga bisa menambahkan solver atau open solver ya, add-in di luar Excel yang open source. Nah, kalau kita cari di Google, misalkan di sini kita klik Google, open solver Excel gitu ya. Nah, maka akan muncul open solver pada Excel. Nah, open solver ini di sini tertulis bahwa solver zero is a free alternative to open solver. Yang digunakan yang baik, yang cocok untuk permasalahan yang sangat besar. Nah, kalau bawaannya add-in-nya dari Excel sendiri untuk masalah yang sangat besar, ini masih lambat perhitungannya. Tapi dengan menggunakan open solver ini, maka perhitungannya akan semakin cepat. Nah, untuk mendownloadnya, kita klik di sini, download. Nah, nanti pada Excel muncul di samping solver. Nah, ini lihat. Nah, Anda tinggal mendownload di sini, download di open solver zip file. Nah, setelah Anda download open solver ini, maka Anda ekstrak, maka muncullah folder ini, Excel. Nah, kalau kita klik di sini, kita enable macros, ya, maka akan muncul open solver di samping solver ini. Nah, oke, ini untuk menambahkan add-in solver pada Microsoft Excel. Nah, bagaimana kita menyelesaikan simplex pada Excel ya? Kita punya permasalahan, misalkan kita punya permasalahan ini, dapat besar sedikit di sini. Nah, kita punya di sini permasalahan ya, permasalahan pada metode simplex. Jadi kita punya suatu permasalahan. Permasalahan ini yaitu permasalahan linear programming, di mana ingin memaksimumkan Z sama dengan 5x1 plus 4x2. Kemudian kita punya kendala 1 misalkan di sini. Kendala 1 ini 6x1 plus 4x2 kurang dari 24. Ini kendala 2, kendala 3, kendala 4 ya. Kita punya 4 kendala di sini. Nah, kita selesaikan secara grafik, kita dapatkan hasilnya x1 sama dengan 3, x2 sama dengan 1,5 dan z fungsi tujuan adalah maximize sama dengan 21. Oke guys, kita langsung aplikasi pada Excel. Nah, pertama kita tentukan variabelnya x1 dan x2 kan. Nah, kita tentukan variabelnya di sini. Saya tentukan variabel di sini, misalkan saya merger dulu. Oke, saya full screen sebentar. Saya merger variabel. Di sini ada x1, di sini ada x2 ya.
Kemudian saya tentukan constraint-nya. Jadi kita punya 4 constraint. Kita punya C1, C2, C3 dan C4 ya. Kita tulis di sini constraint ya. Saya merger, saya tulis di sini constraint. Oke. Nah, kita kembali ke permasalahan tadi. Kita punya constraint yang pertama. Kita punya kendala. Nah, di sini kita punya maximize. Saya tulis di sini solusi, solve atau solusi. Saya tulis solusi sini ya. Solusi. Oke. Terus kemudian di sini saya kasih warna yang berbeda. Ini adalah solusi. Kemudian di sini adalah maximize misalkan. Maximize. Ini solusi variabel. Solusi variabel ya. Kemudian di sini profit misalkan. Tadi kita punya Z ya, ada 5 dan 4. Ini koefisien misalkan. Koefisien fungsi tujuan misalkan. Oke. Saya taruh koefisien di sini berapa? 5. 5 sesuai dengan urutan 5x1 di sini. Kemudian di sini ada 4. Saya tulis 4 di sini. Saya center di sini. Oke. Kemudian saya punya maksimal di sini. Saya kasih warna merah karena fungsi tujuannya biar kelihatan ya. Nah, ini constraint kita masukkan konstanta-konstanta dari constraint itu sendiri. Yang pertama, constraint yang pertama yaitu di sini 6, sini 4 ya. Yang kedua di sini -1, di sini 1 ya. Yang ketiga di sini 0, di sini kita punya x2 ya, x2 sama dengan 1. Kemudian kita punya yang keempat yaitu ini x1, sini berarti 1, di sini 2. Oke. Nah, di sini tandanya ini saya lihat, saya kasih nilainya ya. Nilai di sini saya kasih warna dulu pertama. Nah, apa hubungannya warna ini dengan ini? Ini adalah solusi nanti, solusi. Ini ruas kanan dari constraint. Saya punya di sini 24. Constraint yang pertama. Constraint yang kedua saya punya 1. Constraint yang ketiga saya punya 2. Constraint yang keempat saya punya ruas kanannya adalah 6. Ini saya kasih tanda kurang dari misalkan kurang dari sama dengan semua ini kan? Ya. Oke. Nah, ini nilainya nanti ya. Nilai solusi jika X1 dan X2-nya ketemu di sini. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan solver? Jadi kita sudah memformulasikan ke dalam Excel ini ya, kita sudah memformulasikan ke dalam Excel. Kita selesaikan dengan menggunakan solver. Saya full screen dulu. Oke, yang pertama kita lakukan yaitu mencari hubungan antara yang hijau dengan yang merah, kemudian constraint. Hubungannya seperti apa? Kita tulis di sini. Kita punya sama dengan, berarti ini ya, akan saya kalikan dengan ini. Oke. Saya kasih gambar dolar di sini biar fix ya. Saya tambahkan di sini. Ini otomatis C2 saya kalikan dengan ini. Nah, ini saya kasih tanda dolar juga. Saya kasih tanda dolar. Oke, artinya ini kali ini harus kurang dari sama dengan 24 tadi, ya kan? Harus kurang dari sama dengan 24. 6x1 ditambah 4x2 harus kurang dari sama dengan 24. Nah, ini nanti nilainya ruas kanan seperti apa. Kita blok di sini ya, kita punya formula yang sama. Ya. Oke. Nah, sekarang maximize sama dengan jelas sekali maximize adalah koefisien fungsi tujuan. Berarti ini saya kalikan dengan x1 ditambah 4 saya kalikan dengan
X2. Nah, kita sudah memiliki formula yang berada di dalam Excel ini. Oke. Kita sekarang aplikasikan pada solver. Kita buka solver di sini. Klik solver. Nah, pertama set objektif. Artinya kita mengset fungsi tujuannya. Nah, fungsi tujuannya di sel yang mana? Kita klik di sini. Dan kita klik ini adalah fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya yang mana? Tadi tekan enter ya. Jadi setelah diklik di sini tekan enter. Ternyata maximize ya, kita pilih yang maximize. By changing variable cell. Nah, ini adalah isian dari sel atau kotak-kotak variabel. Nah, variabel yang dicari. Nah, kita klik di sini. Kita blok di sini. Tekan enter. Nah, sudah di sini. Nah, sekarang kita subject to the constraints ya. Constraint-nya kita tambahkan di sini. Tadi kita punya 4 constraint bahwa nilai ini kurang dari 24, nilai ini kurang dari 1. Jadi kita tambahkan di sini. Cell reference artinya ini, nilai yang akan kita cari di sini. Kurang dari sama dengan constraint-nya mana? Ini ya, 24. Kita tambahkan add. Ini kurang dari sama dengan 1. Kita add. Ini kurang dari sama dengan 2. Kita add. Sekali lagi ini kurang dari sama dengan ini. Oke. Nah, ini kita punya tanda berbagai macam. Ada integer, ada biner, kemudian ada lebih dari sama dengan, ada sama dengan. Nah, kita pilih yang kurang dari sama dengan. Karena kita membuat contoh yang sederhana. Oke, sudah kita tambahkan semua, kita oke di sini. Nah, sehingga kita punya 4 constraint di sini. Kita punya fungsi variabel yang akan kita cari. Kita punya fungsi tujuan yaitu maximize. Sekarang kita pilih di sini linear programming simplex ya. Kita pilih di sini. Kemudian kita klik solve. Oke. Kita keep solver solution. Oke, kita oke. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat solusi dari grafik dengan solusi pada Excel. Ternyata sama, yaitu variabel X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 1,5, dan fungsi tujuannya sama dengan 21. Mudah bukan? Ya, jadi Anda bisa mencoba bagaimana cara menyelesaikan bagaimana cara menyelesaikan simplex pada Microsoft Excel dengan solver. Nah, apa fungsinya Open Solver? Fungsi dari Open Solver ini kita bisa melihat hubungan model-model atau hubungan dari sel-sel ini dengan cara kita show atau hide model. Nah, kita punya di sini hubungan antara sel-sel ya. Di sini kita punya 24 kurang dari sama dengan 24. Min 1,5 kurang dari sama dengan 1. 1,5 kurang dari sama dengan 2. Jadi kita memiliki hubungan. Fungsi tujuannya maximize di sini. Nah, kalau kita hidden di sini, nah kita tidak mengetahui hubungan antar selnya. Oke. Jadi saya sudah menyelesaikan simplex dengan menggunakan Microsoft Excel. Kita akan mencoba bagaimana menganalisa atau menggunakan analisis sensitivitas pada Microsoft Excel ini. Sama seperti menyelesaikan materi simplex, jadi kita gunakan solver di sini ya. Kita klik solver, maka akan muncul formula atau solver parameter yang sudah kita input tadi ya. Oke, kita klik solve di sini. Nah, di sini di ruas kanan ada report, ada answer, ada sensitivity. Nah, kalau kita klik answer di sini, kita klik OK, maka akan muncul answer report ya, sheet answer report 1. Nah, di sini. Di sini ada report dari penyelesaian materi simplex tadi ya. Kemudian ada binding, ada not binding. Nah, apa itu akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya ya. Apa itu binding, apa itu not binding pada analisis sensitivitas. Oke, ini answer reportnya ya. Sekarang analisis sensitivitasnya. Kita klik di sini seperti biasa. Kita klik solve. Ada sensitivity di sini. Kita klik.
Klik OK. Oke. Maka akan muncul sheet sensitivity report 1. Nah, di sini. Nah, ada variable cell, ada constraint. Nah, inilah analisis sensitivitas di mana ada batas bawah, ada batas atas dari masing-masing baik variabel maupun constraint. Nah, inilah analisis sensitivitas. Untuk membaca ini, maka Anda perlu belajar analisis sensitivitas terlebih dahulu untuk membaca analisis sensitivitas pada Microsoft Excel atau metode simplex. Oke guys, jadi kita sudah memahami bagaimana cara mencari solusi metode simplex dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi kita akan membahas materi-materi berikutnya di video-video berikutnya. Oke, thank you.